Bahkan justru anak yang pesantren itulah ketika dia itu orang hebat, bukan hanya cerdas, bukan hanya pinter, tapi akhlaknya luar biasa, master ya. Kalau itu ada manfaatnya, maka ya sangat diperbolehkan. Tapi cuma jogat-jogat gini-gini atau kita mengubur aurat, nah itu manfaatnya apa loh? Gitu loh. Kembali lagi ke channel Master Uci, Master Cinta, Master Matematika Bertalenta. Kayak kali ini kita ada di acara Ngobrol Pendidikan. Kayak kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu yang sangat istimewa, yaitu tamu sahabat saya sendiri. Dari waktu kecil sampai kapan itu terakhir? Sampai nikah, bro. Oh, sampai nikah. Yaitu Usman Sarifuddin. Nah, sekarang sudah menjadi penceramah kondang di kota Cirebon. Tepuk tangan. Luar biasa aja kali. bagi saya itu sangat luar biasa. Bagi teman saya sendiri. Allah. Oke, gimana apa kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Apa saya bilang ini Ustadz apa nih? Ini kenapa harus gini ya? Kayaknya bukan mahram ya. Covid. Allah Akbar. Alhamdulillah satu wafat Master Uci. Master gimana, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Terakhir ketemu di mana? Kita baru ketemu lagi sekarang. Kemarin tuh ketemu ya Master Uci main ke rumah saya. Oh iya benar. Sekarang alhamdulillahirobbilalamin main lagi, tapi alhamdulillahirobbilalamin sekarang ada tujuan tertentu, kita bisa ngobrol bareng. Iya benar. Ya. Dia Sahabat Master Uci atau apa namanya ini YouTube-nya? Master Uci. Master Uci, jangan lupa ya, gejog warna abangnya sahabat. Subscribe dan juga komen yang banyak. Ya, semoga Master Uci gimana? Oke, ini flashback dulu ya. Kalau bagi subscriber nih dari Master Uci, bahwasanya ini sahabat yang paling baik. Bahkan saya juga sebab bukan hanya sebatas sahabat, ketika ada masalah, inilah tempat curhatnya kayak. Waduh. Itu mengatasi masalah saya waktu dulu. Oke. Kita pernah nyantri ya dulu ya. Ustadz. Ini Ustadz aja ya. Waduh, terlalu berat sahabat. Cukup Kak Usman aja lah. Oh, Kak Usman. Kalau Ustadz itu kayaknya abot. Ya, bagi teman-teman sahabat subscriber atau Master Uci, ini dulu kita pernah nyantri bareng di Cirebon ya, tentu pondok pesantrennya. Dan saya sangat ingat sekali, dia waktu itu ada lomba pidato dan saya ikut. Diajak, udah masuk aja pidato. Saya nggak bisa apa-apa ya udah. Tapi maksudnya cita-cita yang dulu ketika di pondok pesantren yang tercapai cuman dia kayak. Saya jadi bablas belok. Dulu pernah ikutan lomba pidato, terus jadi juara, dan sekarang menjadi sedikitnya menjadi penceramah, suka diundang kemana-mana. Ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Itu juga tidak terlepas daripada guru-guru kita ya, Master Uci, dan juga terlepas juga dari orang tua kita dan juga dari teman-teman seperti sahabat Master Uci yang selalu mendoakan saya sehingga saya sekarang alhamdulillahirobbilalamin ya, walaupun terkenal di keluarga ya alhamdulillah sahabat. Akbar. Oke, gini, pandangan tentang pendidikan di santri itu gimana? Kira-kira anak sekarang itu
perlu dipesantrenkan atau cukup mengenyam pendidikan hanya di bangku sekolah saja? Itu gimana menurut friend? Aduh, luar biasa ya. Ini datang-datang langsung main tanya-tanya aja sahabat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ketika kita semuanya punten sahabat Master Uci, ketika kita berbicara tentang pendidikan untuk zaman sekarang, apakah perlu dipesantrenkan atau cukup mengunyah di bangku sekolah saja, ya, maka alangkah lebih baiknya gitu ya, kita itu harus dipesantrenkan. Karena terlebih daripada itu, mungkin saya pernah main saja barengnya di sana ya. Kita suka senang dukanya kita bareng di sana, bagaimana guru-guru kita menjaga kita, bagaimana seorang murabi, seorang guru, seorang kiai ketika menyuruh ya anaknya, menyuruh santrinya begitu dengan penuh keikhlasannya, ketika belum sholat ditegur sholat. Dan kita pun tidak zaman sekarang, mungkin punten bukan menjelekkan untuk yang tidak pesantren. Mungkin ketika tidak pesantren, ketika pulang ya pulang, ya, tetapi ada juga yang nggak tahu kemana, atau dia ketika pulang sekolah ya, ketika di rumah dia langsung melakukan kegiatan apa gitu ya. Tapi kalau untuk di pesantren, insya Allah banyak daripada manfaatnya. Ketika kita pulang sekolah, kita langsung ke pesantren. Kita pun dulu bawa HP ya Master ya. Tapi punya nggak punya HP. Udah ngaji, saya tidur kayaknya. Kalau subuh ngaji tidur. Tapi HP kita dulu gitu kan disita sama kiai ya gitu ya. Jadi ketika sekolah kita kan nggak boleh bawa HP. Pulang sekolah pun itu bawa HP cuma 1 jam aja. Itu pun langsung kita diserahkan kepada kiai lagi, ngaji lagi, kegiatan lagi, ngaji kitab lagi. Jadi kayaknya banyak waktu manfaatnya dibandingkan untuk zaman sekarang yang mungkin ketika pulang ada yang ke rumah, ada yang kelayaban, atau ada yang melakukan kegiatan, tapi itu tidak seterusnya, cuma sekali 2 kali melakukan kegiatan. Tidak seperti pesantren kan kita terus tuh ya, mulai dari pulang terus kita makan, terus kita belajar kitab, kita terusnya sholat berjamaah, kita belajar kitab lagi. Maka dari situ mungkin jadi anak-anak itu terbiasa. Karena untuk orang Indonesia itu untuk melakukan kebaikan itu biasanya bisa karena terbiasa. Dibiasakan dulu, insya Allah nanti akan terbiasa. Kalau ya dunia pesantrennya mungkin istiqomah lah. Ya, istiqomah lebih daripada itunya. Mungkin Master tahu sendiri, al-istiqomah itu afdalu min alfu karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomahnya 1 aja itu luar biasa, paling kalau 1000 karomah ya insya Allah keberkahannya dapat gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi Master, untuk yang sekarang itu kayaknya anak-anak lebih bagusnya, lebih baiknya ya dipesantrenkan. Apalagi orang tuanya yang sibuk dengan mencari materi, jadi tidak terkontrol anaknya ada di mana, anaknya sholat belum, anaknya sudah belajar atau tidak. Ketika di pesantren insya Allah gitu ya. Oke, tapi maksudnya ada ada beberapa lah, nggak semuanya ya. Maksudnya masih ada orang-orang atau punya pendapat nanti kadang santri itu dipandang sebelah mata gitu, nggak bisa menguasai kayak teknologi, jadi jadul, terus kayak gimana untuk mencari kayak duniawinya itu kayak semacam kayaknya kewalahan gitu. Betul. Itu gimana untuk mengatasi untuk ya, memang statement seperti itu saya juga rasakan sendiri sahabat Master Uci ya. Waktu saya mau pesantren itu ada salah satu tetangga saya. Ketika itu bilang, "Us, kamu setelah lulus SD mau kemana?" Kata saya, "Mau pesantren, Pak." "Kenapa kamu pesantren?" "Orang pesantren itu kamu lihat sendiri, itu tetangganya ada yang jualan bubur, ada yang jualan cilok, ada yang ke sawah saja gitu ya." Kata saya yakin gitu ya. Walaupun saya belum pesantren ketika itu ya, dari kakak Master sendiri itu fatwanya dia mengajarkan ya.
Orang ketika punya ilmu itu yarfa'u darajat, akan diangkat derajatnya ya sama Allah. Maka ketika kita semuanya itu punya ilmu, otomatis akan diangkat derajatnya. Gitu. Adapun yang jualan cilok, ya alhamdulillah alamin ya. Dia itu tidak merugikan, minimal tidak merugikan masyarakat. Ya, dia itu baik gitu, soleh, dan kita jangan dilihat picik ketika orang yang tidak itu. Tapi insya Allah saya akan menunjukkan enggak, Pak. Orang pesantren itu enggak dipandang itu. Jadi orang pesantren itu bukan hanya jadi tukang cilok, bukan hanya tukang bubur, bukan hanya itu. Itu juga luar biasa. Bahkan itu adalah kemandirian yang sangat luar biasa. Bahkan jadi bos bubur juga hebat, jadi tukang bos cilok juga hebat. Semuanya orang punya keahlian masing-masing. Nah, maka saya akan membuktikan kepada tetangga saya ini bahwa saya itu bisa lebih jauh daripada itu ketika saya dibarengi dengan ilmu sekolahnya. Ya, maka ketika kita pesantren pun kita kalau bisa diteruskan juga ilmu pendidikan formalnya, umumnya itu. Ya, karena di pesantren itu tidak mengharamkan, bahkan mengharuskan anak itu harus sekolah. Bahkan justru anak yang pesantren itulah ketika dia itu orang hebat, bukan hanya cerdas, bukan hanya pinter, tapi akhlaknya luar biasa, master ya. Kalau akhlaknya itu, kalau kita lihat coba punten banyak pejabat-pejabat, profesor, doktor, mereka hebat-hebat loh. Tetapi kok mereka masih ngambilin uang rakyat? Mungkin itu salah satunya karena hanya dikejar itu cuman pinternya saja, hebatnya saja. Akhlaknya tidak didasari dari kecil. Seperti itu, master sahabat. Itu yang mahal berarti ya. Iya. Akhlak itu, maka untuk mendidik anak utamakan itu adalah akhlaknya. Karena memang kata Rasulullah punten, ya master, kemarin kata Rasulullah itu khairunas sebaik-baik manusia itu wa ahsanul khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bagus budi pekertinya, akhlaknya. Jadi bukan orang yang pejabat, orang yang punya kolong segala macam itu hebat luar biasa secara duniawi, tapi alangkah lebih baik lagi akhlaknya juga dibangun. Baik, bagus. Ketika dia menjadi orang hebat, maka dia bisa menolong kepada orang yang di sekelilingnya. Maka di pesantren itulah untuk didik. Nah, seperti itu. Jadi pesantren itu adalah sangat cocok sekali untuk zaman sekarang. Apalagi sekarang zaman edan. Ya, seperti itu, Master. Waduh, ini kayaknya muka suket kita masih zaman dulu ya. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat buat adik-adik semuanya. Ya, gimana? Jadi yang mau pesantren jangan ragu-ragu, tapi juga kita harus tahu kredibilitas pesantren. Iya. Sudah ada oknum yang memberikan citra yang tidak baik bagi pesantren, jadi harus tahu silsilah juga. Iya, betul. Keilmuan dari seorang gurunya dan sebagainya. Ya, dan satu ini sahabat Master Punten, ketika ada seorang oknum yang mengatasnamakan pesantren dan yang kerja yang di Bandung itu, jadi ketika ada kerja seperti itu sahabat, jangan kita menjustifikasi sebuah pesantren itu sama. Awas, hati-hati. Dan itu pun saya yakin bukan pesantren kayak gitu. Yang namanya pesantren itu ada ustadz-ustadz yang lain, ada pengawasnya juga. Itu cuma satu orang ya, bukan pesantren itu namanya. Jadi itu yang mengatasnamakan pesantren itu bukan pesantren. Saya sebagai santri sangat sangat miris sekali ketika itu mengatakan itu adalah pesantren. Pesantren itu bukan seperti itu. Benar. Gimana itu Master, terus gimana lagi ini saya? Kita santai aja. Allah Akbar. Ngobrol ini kan acara ngobrol, jadi jangan tegang. Iya. Tapi saya juga tegang. Oke. Maksudnya gini, tantangan sekarang itu maksudnya bukan membedakan santri dengan siswa gitu. Maksudnya untuk karena teknologi nih, maksud saya, apakah santri terus mengerti tentang teknologi, apa gimana itu ya? Jadi harus dua-duanya harus jadi teknologi paham, lalu untuk masalah keilmuannya juga paham, keilmuan maksudnya ilmu keagamaannya gitu. Betul. Memang harus begitu. Soalnya sekarang kan kayak contoh, sekarang dunia TikTok, terus dunia Instagram itu kan maksud saya santri itu harus bisa menguasai ke sana. Cukup tok hanya
menguasai ilmu-ilmu agama saja tapi tidak bisa menguasai ilmu teknologi. Jadi ketika Sekarang. tantangan sekarang ya, kita hidup dalam dunia, bukan hidup di sorga, bukan hidup di alam gaib, alam mana gitu ya. Maka kita pun ikuti perkembangan zaman. Kita hidup di dunia, kita butuh dunia. Dan dunia itu sekarang itu sedang dikuasai dengan yang namanya teknologi. Ya, apalagi yang sekarang kita ketahui itu adidaya itu adalah Amerika, China, ya. Sehingga kita semuanya itu jangan kalah. Walaupun kita santri, ya kita itu ya harus mengerti, harus paham. Ya, dimanapun kita berpijak, disitulah hanya dijunjung. Dimana zaman sekarang itu kita sedang makmurnya, orang sekarang sedang kesemsem dengan dunia teknologi. Ya, seorang santri pun, seorang pelajar pun, baik santri maupun tidak, kita harus mempelajarinya. Jangan ketinggalan, gitu. Berarti kalau santri main TikTok boleh nggak? Kalau untuk santri main TikTok sendiri, ya kita bukan masalah TikTok boleh endaknya, santrinya itu bagaimananya, tetapi itu ada manfaatnya enggak gitu. Betul. Jadi ketika TikTok itu ada manfaatnya, maka ya sangat diperbolehkan. Tapi cuma joget-joget gini-gini atau kita mengubur aurat, nah itu manfaatnya apa loh? Gitu loh. Ketika di situ tidak ada manfaat, maka tidak diperkenankan. Berarti yang salah bukan TikToknya ya? TikToknya. Bukan. Orang yang memanfaatkannya gitu. Manfaatkan dalam segi apa? Kalau untuk kebaikan syiar, alhamdulillahirabbil alamin. Sangat bagus sekali. Ya? Jadi media itu untuk menebar kebaikan sehingga orang lain bisa mengikuti kebaikan tersebut. Tapi untuk TikTok itu untuk kejelekan, ya jangankan TikTok gitu ya. Untuk hal-hal yang bagus saja kelihatannya bagus, kalau itu adalah buat kejelekan, ya jangan. Ya, sekolah itu bagus, tapi sekolahnya untuk pacaran, ya itu juga jelek. Kan seperti itu. Kayak pisau ya. Iya. Kan tidak, artinya kalau misalkan buat kejahatan bisa buat ngebunuh. Tergantung yang memakainya. Kalau misalkan buat kebaikan bisa buat kiris sabrang, ya cengek, ya bonteng. Maksudnya bisa buat nyayur, bermanfaat. Iya, seperti itu. Rumah tangga. Oke, ini durasi udah berapa? Jangan ditanya dong durasinya. Kacau. Panjang. Masih panjang. Ini kita ngobrol santai aja. Iya dong. Friend saya, aduh. Jadi waktu santri itu kita pernah ini cerita aja ya. Kita pernah makan apa waktu itu? Mungkin Master ketika tahu sendiri hobi saya masak ya, dan selalu kuning masaknya itu. Sampai kulit kacang itu dari Cece itu kita makan saking nggak ada lauknya ya Master ya. Ya Allah ya Rob, itulah perjuangan pahit gitir kita. Tapi ya dari pahit gitir itu alhamdulillah sekarang kita sedikit merasakan manisnya buah daripada itu ya Master. Allah Akbar. Gimana itu? Ya. Masih ingat ya Master ya? Ingat sekali setiap hari. Itu Allah Akbar. Makanan isinya kuning semua. Laukannya apa-apa masak daun singkong kuning. Nasi goreng kuning. Ya itulah. Ya, termasuk sekarang saya pakai baju kuning ini. Bukan berarti saya dogolkar. Saya bukan orang politik. Kebetulan saja ini. Allahu Akbar. Dan bahkan waktu kita ngaji ya Master ya, sampai itu kita masak itu masih ingat itu sampai kata Bapak itu kata Pak Ilyas almarhum, itu bau apa sih? Ini dengerin ya. Dulu kita itu nyantri. Ya, nyantri masak sendiri. Sampai ketika ngaji itu kita lagi masak itu kecium bau aroma gosong. Kan? Sampai berhenti dulu itu. Dan itu bukan sekali dua kali ya Master ya. Ya Allah ya Rob, hampir tiap hari ya. Ya Allah ya Rob, ya kita makan intip terus. Yang gosong itu. Ya, so itulah perjuangan ya. Ya perjuangan kita waktu dulu ya Allahu Akbar. Enggak terasa. Itu buah nuntut ilmu ya. Oke, berarti sekarang maksudnya santri juga harus kreatif ya? Harus kreatif. Mengikuti perkembangan zaman.
maksudnya ini kalau di perbedaan, bukan perbedaan sih, sebenarnya pendidikan itu sama sih ya. Jadi tapi terkadang masih ada yang berpandang sebelah mata bahkan untuk masalah hal jodoh ini. Kadang santri itu sulit dapat jodohnya tuh. Terkadang ini masih ada pandangannya seperti itu. Makanya ketika ada tawaran yang misalkan dia sekolahnya di mana tapi cuman lulusan santri, nah, pasti milihnya yang sarjana, yang enggak, maksudnya yang uangnya banyak ketimbang cuman santri sarungan. Terkadang masih ada itu pandangan itu gimana itu? Ya itu mungkin pandangan-pandangan punten, bukan merendahkan gitu ya. Itu orang yang belum tahu saja bagaimana pentingnya agama, bagaimana pentingnya orang yang dekat dengan Allah. Karena yang nama bahagia itu bukan diukur dengan uang sebenarnya. Karena uang itu bukan menjadi jaminan orang itu bakal bahagia. Ya mungkin pandangannya kalau sama santri nanti makanya berkat maning mungkin itu. Jadi tidak ada pandangan yang bakal melejit yang sukses. Padahal jauh daripada itu sebenarnya santri itu sangat-sangat bisa. Bahkan punten ya master ya sebagai santri juga, bagi yang susah kawin jangan pesimis, optimis. Nah, bagi seorang santri cinta ditolak ya tasbih bertindak. Yang lagi gitu ya. Jadi ketika kita ya tetap aja kita kepada Allah, minta kepada Allah. Apalagi seorang santri tahu bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah, dekat dengan Allah. Punten ya ketika kita kembali kepada Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al makhraja." Siapa hambanya Allah yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan itu yang tahu hanya santri. Tapi santri yang benar tentunya, bukan hanya cuma sebatas santri saja. Santri yang benar-benar ketika di pesantrennya bener ngaji gitu ya. Bukan hanya dahar modal ulin, daharlin. Gitu ya, bener-bener ngaji. Jadi ketika orang itu bertakwa kepada Allah, melaksanakan takwa, bagaimana baik kepada Allah. Kalau kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajah, takwa itu bagaimana kita baik kepada Allah, salatnya kita diperbaiki lagi, khusyuknya seperti apa, salat rukunnya, terus takarub kepada Allah dengan zikirnya, dengan salatnya, dengan yang lainnya yang hubungan dengan Allah, dibarengi juga pada hablum minan nas juga baik, kalau kepada orang tua kita, adik kita, saudara kita, sahabat kita, maka yaj'al makhraja, Allah akan memberikan jalan keluarnya, gitu loh. Allah itu sangat-sangat mudah gitu memberikan orang sukses yang tidak sukses menjadi sukses. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail, kata Allah. Allah sangat mudah menjadikan malam menjadi siang, siang menjadikan malam. Allah sangat mudah. Apalagi cuma menjadikan orang tadinya nggak punya apa-apa menjadi orang punya. Gitu. Santri nggak bisa apa-apa, Allah sangat mudah asalkan tadi itu satunya benar-benar santri takwa pada Allah. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan jalan keluar rezekinya dari yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan khawatir. Ini adalah jangan takut. Apakah ketika orang itu sekolah tinggi, ya dia punya jabatan, mobilnya bagus, apakah dijamin dia bakal hidup bahagia? Enggak juga. Apakah seterusnya itu akan punya seperti itu aja? Enggak juga. Ya, jadi intinya ya santri juga kalau bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi zaman apa sekarang ya dibarengi dengan ilmu pendidikan formalnya juga. Kalau tahu enggak bisa, jangan pesimis. Banyak jalan menuju Roma. Orang sukses itu tidak harus dengan sekolah, gitu loh. Roma begadang. Iya. Jadi orang sukses itu banyak juga yang jualan sukses, ya yang jualan terus sukses juga banyak. Dan itu enggak sekolah juga banyak. Yes, yeah. Gitu. Jadi intinya kita jangan punya pemandangan yang picik bahwasanya sukses sempit, yang sukses itu yang sekolah saja untuk ukuran duniawi lah gitu ya. Yang pesantren yang gak sekolah itu bakal terbelakang kan enggak. Banyak juga orang tukang rongsok jadi sukses banyak. Yes, Ini pertanyaan terakhir, friend. Aduh, ini kayak nggak sopan banget ini. Dibilang friend. Kita kan udah biasa, bro. Gimana? Tips
untuk menjadi santri yang sukses harus seperti apa tipsnya? Mungkin saya ini bukan hanya santri saja, ini juga yang bukan santri saja gitu ya. Karena ini tips ini adalah bukan hanya untuk santri tapi semua orang yang pengen sukses gitu ya. Baik yang santri maupun tidak. Dan yang santri juga jangan merasa santri itu adalah orang hebat. Banyak juga santri ketika nyantri bukan tambah bagus, tambah punten, tambah jelek juga ada gitu ya. Karena yang namanya pesantren itu bukan hanya orang baik, semua orang baik gitu ya. Karena itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak baik juga ada. Namanya juga bengkel gitu ya. Jadi baik orang santri maupun tidak, intinya itu adalah bagaimana diri kitanya. Bagaimana diri kitanya, menata hati kitanya, pengen menjadi orang baik tidaknya, itu adalah kitanya. Intinya baik santri maupun tidak, itu adalah sama saja gitu ya. Dan orang ketika pengen sukses, sama Tuhannya adalah Allah, ya Rasulnya Nabi Muhammad SAW, panduannya Al-Quran hadis. Maka ketika kita semuanya pengen sukses pun, pasti tunjukannya hudal lil muttaqin, Al-Quranul Karim, sebagai petunjuk pedoman bagi umat manusia. Satu tipsnya, ketika kita semuanya pengen sukses, satu ya, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan kita ya. Jangan sekali-kali kita semuanya sibuk dengan usaha kita, dengan jeripayah kita, dengan apa yang kita sekarang sedang geluti. Seorang santri, seorang pelajar, belajar terus. Ingat, yang punya kecerdasan Allah, yang punya pemahaman Allah, yang memberikan kita semuanya bisa itu Allah. Maka datang kepada Allah. Ketika waktu telak tak tung tung dem, ya waktu saatnya. Ya tinggalkan dulu, minta ngadu kepada Allah. Ya. Maka artinya salat sendiri kan itu adalah doa. Semakin banyak salat, semakin banyak minta kepada Allah. Artinya, ketika kita semakin banyak minta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Satu, ketika kita pengen sukses, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan kita. Satu. Yang kedua, ketika kita pengen sukses, jangan lupakan orang tua kita. Ya, jangan lupakan sekali-kali orang tua kita. Sungguh kita barangkali yang sudah menjadi orang mungkin ya, udah yang punya titel, punya kerjaan nikmat, mungkin itu ada di sela-sela kesuksesan kita, itu ada waktu orang tua kita ketika malam menangis minta kepada Allah supaya anaknya sukses. Kita tidak tahu bagaimana orang tua kita merintih ya, menangis kepada Allah, doa-doa kita. Bahkan kita sukses pun berkat orang tua kita dikuliahkan atau kita disekolahkan, atau kita sampai sekarang sampai seperti itu berkat orang tua. Jadi sekarang sekali lagi, jangan pernah lupakan orang tua kita. Kalau kita pengen menjadi orang sangat dihargai sama orang lain, ya seperti halnya orang menghargai raja, maka jadikanlah orang tua kita menjadi raja. Kalau kita pengen rezeki kita seperti raja, maka jadikanlah orang tua kita menjadi raja. Maka kita rezeki akan seperti raja. Jadi yang pertama adalah jangan lupakan Allah, bahagiakan Allah. Yang kedua, jangan lupakan orang tua, maka Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Ridallah fil walidain wa sukhtullah wa sukhtul walidain. Baik santri maupun tidak santri sama ya. Sama saja. Tuhannya sama, orang tuanya juga punya sama. Muslim. Ya, Muslim. Yang selanjutnya jangan lupa kita juga ikhtiar manjada wajadanya. Allah terus ngedonga sampai nangis getih pun kalau enggak berangkat ya enggak bisa. Mungkin dulu ya Bro Uci Master pernah ngomong ketika kepada saya, jangan temen ya sekolah enggak ngebutuhkan ya masukan apa itu namanya lamaran ya. Saya ingat kepada guru kita ya Ustaz Dartam, kita gedebeg, Allah gedebug gitu. Ketika kita ikhtiar, maka Allah akan memberikan. Ada. Ya. Ini. Yang penting satu, bagian Allah, jangan lupakan orang tua, minta ridho orang tua, minta doanya orang tua, terus juga tetap ya manjada wajada kita, kesungguhan kita. Yang terakhir, falyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah. Setelah kita minta kepada Allah, orang tua ridho dan juga udah usaha, serahkan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, saya sudah usaha. Ya Allah ya Rabb, saya sudah minta kepadamu. Sekarang tergantung Engkau ya Allah. Maka kata Allah, fahuwa hasbuh. Allah bakal cukupkan. Cukup pasti berkah udah pasti cukup. Ketika kita semua berkah cukup, apapun yang kita inginkan pasti cukup. Beli HP cukup, beli rumah cukup. Istri nikah lagi? Ya jangan. Suami nikah lagi nggak boleh. Ya cukup satu saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya
Ya, mungkin itu dari Al-Fakir yang doif, yang lemah, yang kurang ilmu ini. Mangga, sahabat. Makasih banyak. Aduh, friend, sahabat Master Uci. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, barang ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semua sahabat Master Uci. Kita tutup itu saja. Sampai next selanjutnya. Oke, terima kasih.